Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Alinsani dengan NIM 7020121047. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fertilitas, konsep dasar dan indikator. Adapun konsep dasar fertilitas seperti lahir hidup, lahir mati, aborsi, masa reproduksi, fertilitas versus fekunditas, dan ilustrasi. Adapun indikator fertilitas, yang pertama ialah angka kelahiran tahunan seperti CBR, GFR, ASFR, dan TFR. Adapun anak lahir hidup atau ALH dan anak masih hidup AMH. Yang pertama ialah fertilitas. Fertilitas atau kelahiran adalah hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Fekunditas atau fecundity adalah istilah dalam demografi yang menunjukkan kemampuan fisiologis dan biologis seorang wanita untuk melahirkan anak lahir hidup. Istilah yang sama artinya dengan fertilitas adalah analitas, tetapi berbeda dalam ruang lingkupnya. Fertilitas berperan dalam perubahan penduduk, sedangkan natalitas berperan selain dalam perubahan penduduk, juga dalam reproduksi manusia. Kemudian definisi lahir hidup. Konsep fertilitas hanya menghitung jumlah bayi yang lahir hidup. WHO mendefinisikan kelahiran hidup sebagai peristiwa kelahiran bayi, tanpa memperhitungkan lamanya berapa lama dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat kelahiran, misalnya bernafas, ada denyut jantung, atau denyut tali pusat, atau gerakan-gerakan otot. Dengan demikian, peristiwa bayi yang lahir dalam keadaan tidak hidup atau meninggal tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah kelahiran. Untuk bayi yang lahir hidup tetapi kemudian meninggal beberapa saat setelah lahir atau di kemudian hari, kelahiran hidup ini tetap dimasukkan dalam perhitungan jumlah kelahiran. Tidak termasuk sebagai kelahiran hidup adalah ketika peristiwa keguguran atau bayi yang lahir dalam keadaan meninggal atau disebut juga dengan lahir mati. Kemudian definisi lahir mati. Lahir mati atau stillbirth adalah kelahiran seorang bayi paling sedikit telah berumur 28 minggu dalam kandungan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, kemudian aborsi. Aborsi atau abortion adalah kematian seorang bayi dalam kandungan dalam kandungan dengan umur kandungan kurang dari 28 minggu. Terdapat dua jenis aborsi, yaitu yang pertama aborsi yang tidak disengaja, yang kedua aborsi yang disengaja. Nah, yang pertama aborsi yang disengaja. Abortus yang disengaja dapat terjadi karena alasan medis, misalnya si ibu mempunyai penyakit berat seperti jantung, sehingga bila diteruskan kehamilannya akan membahayakan jiwanya. Sedangkan abortus yang disengaja bukan karena alasan medis, misalkan kelahiran yang tidak diharapkan sehingga dengan sengaja digugurkan. Adapun aborsi yang tidak disengaja atau yang biasa dikenal dengan istilah keguguran. Nah, karena janin tidak dapat dipertahankan lagi dalam kandungan. Kemudian masa reproduksi. Masa reproduksi atau masa usia subur, yaitu 15 sampai 49 tahun, adalah masa seorang wanita mampu melahirkan anak-anaknya, yaitu dalam kurun waktu sejak mendapat haid pertama dan berakhir pada saat berhenti haid. Adapun istilah fertilitas
Fertilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Sementara itu, fekunditas berarti potensi seorang wanita untuk menjadi hamil. Berbeda dengan fertilitas, fekunditas berkaitan dengan potensi untuk melahirkan, tanpa memperhatikan apakah seorang wanita benar-benar melahirkan seorang anak atau tidak. Nah, sebagai contoh, ilustrasi Eri dan Ani. Kebetulan Eri dan Hani kebetulan hamil pada saat yang bersamaan. Tetapi Eri tidak memiliki biaya untuk memeriksakan kandungannya, sedangkan Nani lebih suka memeriksakan kandungannya ke dukun. Eri melahirkan bayi dengan selamat, bayinya sehat dan lucu. Tetapi Eri kemudian melahirkan bayi dalam keadaan hidup. Tetapi 1 jam setelah lahir, bayinya meninggal karena lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Nani juga kurang beruntung karena bayinya tidak bernyawa pada saat dilahirkan. Dalam proses melahirkan, Nani mengalami komplikasi dan akibatnya ialah ia mengalami pendarahan yang hebat. Ia terlambat dirujuk ke rumah sakit karena keluarganya menunggu izin dari suaminya. Akhirnya Nani pun meninggal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.